Jumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi. Pastinya selama bulan puasa inginnya tuh tidak meninggalkan olahraga. Tapi kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan, aduh saya nanti bawanya haus sepanjang hari. Atau bahkan mengalokasikan hari-hari khusus, tapi tepat nggak ya? Saya nanti kecapean, dehidrasi, dan lain-lain. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Menjelang lebaran, mungkin ada pertanyaan juga. Saya lebaran ini emang sih nggak ngumpul-ngumpul, kan nggak boleh ya, nggak boleh pulang kampung ya. Jadi merayakan lebaran harus di rumah masing-masing. Tapi nggak berarti makannya nggak lepas juga, bisa jadi begitu. Nah kita mau lebih banyak lagi mendalami seperti apa sebenarnya olahraga yang baik pada saat bulan puasa dan juga bagaimana melanjutkan kebiasaan baik itu atau memulai kebiasaan baik mungkin setelah lebaran nanti. Dan bersama saya sudah ada untuk membahas lebih lengkapnya ada dokter spesialis kedokteran olahraga, ada Dr. Sofia Hahe. Apa kabar, Sof? Baik, hai Tim. Tetap semangat soalnya dia olahraga serius. Kalau saya pakai baju olahraga itu hanya untuk show, gitu. Nggak olahraga bener. Kalau aku praktek tiap hari begini Prakteknya settingannya. begini ya, itulah. Jadi kalau dokter spesialis kedokteran olahraga nggak pakai baju dokter prakteknya. Iya, aku udah jarang banget sentuh jas putih terus terang. Karena kalau di klinik olahraga settingannya harus siap olahraga kapanpun. Iya benar sih, karena nyontohin juga kan Iya, gerakan. betul. Jadi tadi seperti aku udah bilang tadi, bahwa kita tuh pengen banget sebenarnya pada saat bulan puasa tetap mempertahankan olahraga, tapi nggak terlalu yakin gimana biar olahraga ini jangan malah memakan badan, dehidrasi tadi salah satunya, mungkin kecapean, malah sampai aduh jadi godaan batal puasa karena aduh saya udah aus banget, udah capek banget segala macam gitu. Itu menghindarinya tuh efek ke badannya tuh gimana sih? Nah, jadi kalau kita bicara olahraga nih sebenarnya kita bicara terutama di bulan puasa ya, kita bicara intensitas, durasi dan waktu. Oke. Gitu. Nah, ketika kita bulan puasa kan pasti intake berkurang, ya kan? Iya pasti. Makanan nggak bisa dimakan sepanjang hari, minuman juga nggak bisa diminum sepanjang hari. Nah, jadi tentunya dari sisi durasi dan waktu pelaksanaan puasa dan intensitas ini harus ada adaptasi nih. Nggak gitu. bisa sama hari biasa. Nggak bisa sama. Jadi egonya juga harus diturunin. Jadi target-target yang biasa, oh saya mau 50 kilo hari ini. Nggak bisa. Okay. Nah, terutama kalau misalkan kita sebelumnya belum olahraga secara maksimal misalkan. Terus kita berpikir bahwa, oh ini bulan puasa adalah momen yang pas untuk saya untuk nurunin berat badan. Iya, ada yang ada yang menggunakan momen itu. Nah, kita harus ngerem sedikit nih. Karena ketika kita bulan puasa, tubuh kita juga adaptasi dengan berkurangnya energi yang masuk. Jadi, jangan terlalu ambisius untuk mengeluarkan energi yang terlalu banyak. Nah, jadi gimana sih caranya adaptasinya? Nah, kita bicara pertama soal waktunya dulu. Kalau bulan puasa kan kita tahu ada sahur dan ada jam buka. Di antara itu kita nggak makan. Nah, jadi jam olahraganya atau waktu olahraganya disesuaikan dengan intake itu gitu. Nah, kalau kita belum terbiasa nih ya, kalau kita belum terbiasa olahraga, selalu pepetin sama jam kita bisa makan. Makanya pilihan pertama adalah berdekatan dengan jam sahur. Berdekatan berarti sebelum sahur gitu? Sebelum sahur atau sesudah sahur. Sesudah sahur pun, betul, jadi berdekatan dengan jam sahur. Kalau misalkan, kan tentunya kan ada jam ini nih, sahur tuh kan nggak cuma jam segini gitu, ada jedanya gitu kan, ada imsaknya gitu. Nah jadi kalau misalkan kita memang tahu bahwa oke, kita nggak bisa bangun lebih pagi daripada sebelum makan. Kita mau makan dulu, baru habis itu kemudian mau olahraga dikit-dikit. Boleh, boleh nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya adalah olahraganya nggak boleh yang intensitasnya tinggi. Karena kita baru makan, ya kan? Kita baru makan, mungkin perut kita juga masih rasanya penuh. Jadi yang bisa dilakukan sesudah sahur adalah olahraga intensitas ringan. Contohnya mungkin stretching, jalan kaki, yoga gitu? Yoga boleh. Nah, tapi jangan juga langsung habis sahur langsung olahraga. Kasihlah waktu setengah jam supaya tubuh kita bisa melewati proses pencernaan di lambung. Jadi bukan habis makan, habis itu masih ada waktu langsung olahraga gitu juga enggak? Nanti mual, nanti muntah, batal puasanya. Jadi sebaiknya tunggu setengah jam atau bahkan 45 menit atau 1 jam sampai makanan udah lewat, baru habis itu stretching, yoga atau jalan kaki yang intensitasnya ringan. Kalau kita bisa bangun lebih pagi sebenarnya bagus. Karena ini waktu-waktu dimana kan malam sebelumnya makan lengkap nih. Jadi energi belum terlalu rendah. Ini kalori dari berbuka kemarin nih ya. Betul, jadi kalori dari makan malam, dari buka masih ada. Jadi kalau misalnya
misalkan mau olahraga yang intensitasnya sedikit lebih tinggi, jadi intensitas sedang, misalkan jogging, atau misalkan mau ikut kelas aerobik online gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan sebelum sahur. Justru sebelum sahur, Betul. Nah ini pilihan pertama nih, berdekatan sama jam sahur kan. Yang kedua adalah berdekatan dengan jam buka. Betul. Nah jadi bisa juga kita lakukan 30 menit sampai 1 jam sebelum berbuka. Nah dengan ini sebenarnya ada satu konsekuensi. Karena kan seharian kita puasa. Jadi biasanya 30 sampai 60 menit sebelum buka kita udah critical point. Perutnya udah kritis, energi juga ini mau bakar kalori apa lagi, badannya kan masih begitu. Betul. Nah jadi makanya karena itu intensitasnya juga nggak boleh intensitas terlalu tinggi. Oh tetap ya? Tetap intensitasnya ringan dan banyak yang berpikir udah mau makan gitu, oh dia berat kasih olahraga yang intensitas karena ketika kita di akhir menuju buka itu biasanya tubuh kita udah kekurangan gula ya. Ya pasti. Nah jadi seharian udah kita pakai untuk aktivitas sehari-hari, bekerja gitu kan. Biasanya sisa-sisanya tuh udah tangki bensinnya tinggal dikit gitu. Jadi nggak boleh intensitas tinggi juga. Ternyata. Jangan terlalu ambisius, lagi-lagi kalau biasa target normalnya berapa, mau tidak mau pasti akan di bawah itu. Iya. Nah jadi di sini nih intensitasnya balik lagi ringan hingga sedang, mau itu jalan kaki cepat atau jogging gitu ya, yoga boleh gitu, tapi jangan high intensity exercise. Jadi janganlah terus, oh saya mau zumba gitu, jangan-jangan nanti tengah-tengah zumba pingsan. Gitu. Jangan akhirnya makan diminum disiram ke muka gitu, biar bangun dulu. Gitu. Tapi boleh sedikit lebih dibandingkan tadi abis sahur ya. Betul. Boleh sedikit lebih, karena abis itu kan ada makan janji dong. buka gitu kan. Nah jadi bolehlah jogging boleh nih, tapi jangan intensitas tinggi. Nah bisa juga sesudah buka. Nah ini, apakah maksimalnya di situ? Nah kalau sesudah buka kita bisa intensitas tinggi. Terserah lu deh gitu istilahnya. Jadi abis buka kita jangan langsung makan malam. Yang penting kan masuk dulu nih, ada kalori yang masuk, ada makanan yang masuk ya kan. Udah buka dengan air putih, dengan makanan yang paling tidak kurma atau kurma atau buah gitulah ya. Nah terus baru abis itu kasih setengah jam langsung kita olahraga intensitas tinggi. Nah di sini bisa nih kita olahraga intensitas tinggi, mau itu zumba, mau itu lari 30 menit. Abis itu kan makan malam. Aman kalau gitu. itu. Berarti kalau mau dimaksimalin sebenarnya di jam itu ya sebenarnya. Iya, betul. Nah, biasanya tuh timbul pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih saya olahraga malam-malam abis makan malam misalkan? Iya. Boleh, tapi konsekuensinya adalah jangan terlalu berdekatan dengan jam tidur. Kenapa? Karena kita tidak mau olahraga itu mengganggu kualitas tidur kita. Jangan terlalu malam juga, karena justru lebih kepada bukan efek badannya, tapi efek badan kalau tidurnya terganggu gitu. Betul. Ya. Jadi kasih jeda sekitar kurang lebih 1-2 jam sebelum kita tidur. Misalkan kita tahu jadwal tidur kita jam 11 gitu ya. Jadi jam 9 udah berhenti lah olahraganya, nggak ada lagi olahraganya. Nah kalau misalkan menjelang, saya mau nanya soal yang menjelang buka nih. Di posisi kalori sudah minimum sekali gitu ya. Mungkin ada juga yang percaya, ya justru ini nih, pada saat saya ini tidak ada banyak kalori, saya paksakan lari dengan intensitas tinggi, lemak saya kebakar. Nah itu ada yang berpikir begitu mungkin. Justru saya kalau mau target kan banyak yang mau nurunin berat badan gitu kan. Melihat itu justru sebagai kesempatan, tapi efeknya ke badan tuh apa kalau dipaksakan? Efeknya ke badan itu yang kita bilang dia tuh jadinya ketosis gitu. Ketosis tuh apa maksudnya? Jadi kalau kita mau olahraga kan tubuh kita tuh butuh gula, ya kan? Jadi gula yang dipakai ketika berolahraga itu biasanya yang dicari duluan adalah gula dalam otot, namanya glikogen. Nah kalau misalkan seharian kita nggak makan, glikogen itu biasanya udah dipakai nih, cadangan gula dalam otot ini udah dipakai. Nah jadi ketika kita berolahraga, tubuh kita nyari glikogen, tabungannya habis gitu. Nah kalau misalkan kita memecah lemak yang sudah tersimpan dalam tubuh kita, itu rutenya agak sedikit lebih panjang. Dalam artian hati atau hepar harus mengolah dulu dan segala macam, dan biasanya efeknya adalah asam laktat. Panjang lah gitu. Betul. Dan asam laktat itu? Asam laktat ini bikin kita lebih gampang pegel-pegel dan kerak. Jadi kadang-kadang tidak jarang ada yang akhirnya abis itu tuh kayak kram sekujur tubuh gitu. Kok malah gini gitu. Jadi atau malah aduh kok lemes banget gitu, karena sebenarnya tubuh kita butuh waktu untuk dapat gula itu, dan ketika kita olahraga ya nggak cukup cepat untuk memberikan cadangan gula itu, malah jadinya lemes gitu. Bukan malah makan otot-otot yang selama ini, maksudnya lemak-lemak yang selama ini susah dibakar, enggak lantas ke situ ya.
gitu. Malah biasanya efeknya adalah besoknya habis itu nggak mau olahraga lagi. Malah buruk dong ya. Kapok. Malah Jadi kapok malah. tujuannya malah tidak tercapai gitu Iya, kan. Oke, berarti itu salah. Jangan berpikir bahwa oh ini gulanya udah kebakar, berarti langsung ke lemak saya, padahal sebenarnya enggak. Ya. Oke, asam laktat itu malah akan membuat Anda lebih pegal dan lebih bahaya lagi kapoknya itu. Malah besok jadi malas olahraga besok-besok. Besoknya habis itu udah tiduran aja. Ya makin jadi rebahan deh. Kemarin udah pegel banget gue, udah ketahan gitu ya. Iya. Oke, nanti kita akan kembali lagi masih sama Dr. Sofi. Nanti kita akan membahas mengenai menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Apa yang bisa kita lakukan terutama untuk menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.